kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Widya Krisdayanti dengan 3 NIM terakhir 536. Yang pertama adalah break even. Analisa break even mempunyai hubungan yang sangat erat dengan program budget. Walaupun analisa break even dapat diterapkan dengan data historis, tetapi akan sangat berguna bagi manajemen jika diterapkan pada data taksiran periode yang akan datang. Break even sendiri dapat diartikan suatu keadaan di mana perusahaan tidak memperoleh laba ataupun tidak mengalami rugi. Dalam artian, penghasilan sama dengan total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Analisa break even tidak semata-mata untuk mengetahui keadaan perusahaan yang break even saja, tetapi analisa break even juga mampu memberikan informasi kepada pimpinan perusahaan mengenai berbagai tingkat volume penjualan, serta hubungannya dengan kemungkinan memperoleh laba menurut tingkat penjualan. Selanjutnya adalah penentuan tingkat break even. Tingkat break even bisa ditentukan dalam dua jenis, yaitu yang pertama dalam satuan unit dan yang kedua dalam rupiah. Untuk menentukan penjualan minimal yang harus dicapai oleh perusahaan supaya perusahaan mencapai titik break even point dapat ditentukan dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sedangkan untuk menentukan penjualan pada tingkat break even dalam rupiah dapat ditentukan dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi dalam kurung biaya variabel per penjualan. Kita bisa melihat contoh soal pada slide berikut. Terdapat budget rugi laba tahun 2020 firma Nurfiati. Terdapat total budget penjualan sebesar 50 juta yang didapat dari 200.000 unit dikali harga per unit sebesar Rp250. Dan ada biaya tetap sebesar 18 juta dan biaya variabel sebesar 26 juta. Untuk yang pertama, kita mencari break even dalam satuan unit dengan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Biaya tetap sebesar 18 juta dibagi 250 dikurangi biaya variabel per unit bisa dicari dengan cara total biaya variabel dibagi total unit barang, yaitu 26 juta dibagi 200.000 didapat 18 juta dibagi 120, hasilnya 150.000 unit barang. Yang kedua, mencari break even dalam rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi dalam kurung biaya variabel per penjualan. Biaya tetap 18 juta dibagi 1 dikurangi dalam kurung 26 juta per 50 juta didapat 18 juta dibagi 0,48 hasilnya 37.500. Sehingga dapat disimpulkan titik break even firma Nurfiati dalam tahun 2020 sebesar 37.500 atau sebanyak 150.000 unit barang. Ini berarti bahwa perusahaan firma Nurfiati jika hanya mampu menjual sebanyak 150.000 unit barang, perusahaan tidak akan memperoleh laba namun juga tidak mengalami kerugian. Sehingga jika firma Nurfiati ingin mendapatkan laba, maka perusahaan harus mampu menjual barang lebih dari 150.000 unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwi Tiadia Arini dengan 3 NIM terakhir 535. Selanjutnya adalah grafik break even point. Dalam penentuan titik break even dapat pula dilakukan dengan cara grafik. Grafik break even point mampu mempermudah pengusaha untuk melihat dan mengevaluasi perubahan volume tahun lalu dan memproyeksi volume penjualan pada tahun selanjutnya. Dengan grafik break even, manajemen akan dapat mengetahui hubungan antara biaya, penjualan, dan laba. Di samping itu, dengan grafik break even, manajemen dapat mengetahui besarnya biaya yang tergolong biaya tetap dan biaya variabel. Dan dengan grafik break even pula, manajemen akan dapat mengetahui tingkat penjualan yang masih menimbulkan kerugian dan tingkat penjualan yang sudah menimbulkan laba atau besarnya rugi atau laba pada suatu tingkat penjualan tertentu. Grafik break even point akan menunjukkan volume penjualan pada sumbu X atau garis horizontal dan biaya akan terletak pada sumbu Y atau garis vertikal. Terdapat dua cara dalam menggambarkan garis biaya tetap dalam break even point. Yang pertama, dengan menggambarkan garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X. Diketahui bahwa titik break even terjadi pada suatu titik di mana terjadi perpotongan antara garis penjualan dengan garis jumlah biaya. Dari titik perpotongan tersebut, bila ditarik ke kiri, diketahui tingkat penjualan minimal yang harus dicapai serta biaya yang terjadi. Sedangkan apabila ditarik ke bawah, diketahui jumlah penjualan yang harus tercapai. Lalu satu hal yang sangat sulit untuk dapat diketahui dari grafik break even cara pertama tersebut adalah besarnya marginal income atau contribution margin, yaitu selisih antara penjualan dengan biaya variabel atau suatu jumlah yang tersedia untuk menutup biaya tetap dan laba yang diinginkan.
Maka untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut, maka grafik break-even dapat digambarkan dengan cara kedua. Lalu cara yang kedua adalah dengan menggambarkan garis biaya tetap sejajar dengan garis biaya variabel. Untuk cara ini adalah besarnya contribution margin atau penghasilan penjualan setelah dikurangi biaya variabel yang merupakan bagian dari penghasilan penjualan yang tersedia untuk menutup biaya tetap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rifana Diporeviona dengan NIM 2019-310554. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang anggapan-anggapan dan keterbatasan analisa break-even. Pada dasarnya, perhitungan dan penentuan titik break-even, baik dengan rumus matematik maupun grafik, tergantung pada konsep dan anggapan yang digunakan dalam perhitungan tersebut. Anggapan yaitu suatu konsep dasar atau pemikiran yang harus diterapkan walaupun anggapan tersebut mungkin tidak sesuai dengan kenyataan. Konsep atau anggapan dasar yang digunakan dalam analisa break-even yang pertama yaitu biaya harus dapat dipisahkan atau diklasifikasikan. Hal ini harus diklasifikasikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, sehingga prinsip variabilitas biaya dapat diterapkan dengan tepat. Terhadap biaya semi variabel ini harus dilakukan pemisahan menjadi unsur tetap dan variabel secara teliti, baik dengan menggunakan pendekatan analitis maupun pendekatan historis. Untuk yang kedua yaitu biaya tetap secara total akan selalu konstan. Hal ini sampai pada tingkat kapasitas penuh. Biaya tetap merupakan biaya yang selalu akan terjadi walaupun perusahaan berhenti beroperasi. Pada umumnya perusahaan yang dapat berproduksi dalam jumlah besar akan dapat bekerja dengan efisien dan akan dapat menekan biaya yang terjadi termasuk biaya tetapnya. Untuk yang ketiga yaitu biaya variabel akan berubah secara proporsional. Hal ini sebanding dengan perubahan volume penjualan dan adanya sinkronisasi antara produksi dan penjualan. Keadaan yang demikian dalam praktek jarang terjadi. Misal pada biaya variabel yang berupa bahan mentah dalam jumlah besar yang berarti akan diperoleh potongan-potongan atau dapat dibeli dengan harga yang lebih murah. Yang keempat yaitu harga jual persatuan barang tidak berubah berapapun jumlahnya. Hal ini berlaku pada satuan barang yang dijual atau tidak ada perubahan harga secara umum. Hal yang demikian pun sulit ditemukan dalam kenyataan praktek. Yang kelima yaitu hanya ada satu macam barang yang diproduksi atau dijual, atau jika lebih dari satu macam maka kombinasi atau komposisi penjualannya akan tetap konstan. Dengan adanya anggapan maka grafik break-even garis penjualan, jumlah biaya baik biaya tetap maupun variabel semua nampak lurus karena semua perubahan dianggap sebanding atau proporsional dengan volume penjualan. Untuk yang selanjutnya yaitu margin of safety. Hubungan atau selisih antara penjualan yang dibudget atau tingkat penjualan tertentu dengan penjualan pada tingkat break-even merupakan tingkat keamanan atau margin of safety bagi perusahaan dalam melakukan penurunan penjualan. Hal ini yaitu hasil penjualan pada tingkat break-even dihubungkan dengan penjualan yang dibudgetkan atau pada tingkat penjualan tertentu, maka akan diperoleh informasi tentang seberapa jauh volume penjualan boleh turun sehingga perusahaan tidak akan mengalami kerugian. Lalu margin of safety ini dapat dinyatakan dalam rumus atau dalam rasio atau persentase. Informasi tentang margin of safety dapat dinyatakan dalam rasio atau persentase antara penjualan menurut budget dengan volume penjualan pada tingkat break-even, atau dalam persentase dari selisih antara penjualan yang dibudgetkan dan penjualan pada tingkat break-even dengan penjualan yang dibudgetkan itu sendiri. Atau bisa rekan-rekan ketahui di bawahnya terdapat dua rumus. Nah, hal ini yaitu rumus untuk menentukan rasio dalam margin of safety. Untuk yang pertama, rekan-rekan dapat menggunakan rumus dengan penjualan per budget per penjualan per break-even dikalikan dengan 100%. Untuk rumus yang kedua, dapat dengan penjualan per budget dikurangi dengan penjualan per break-even per penjualan per budget dikalikan dengan 100%. Baik, untuk yang selanjutnya di slide ini terdapat contoh perhitungan untuk margin of safety, di mana di sini 50 juta yaitu perumpamaan untuk penjualan per budget dan 37.500.000 rupiah yaitu untuk penjualan per break-even. Nah, untuk rumus yang pertama yaitu penjualan per budget per penjualan per break-even dikalikan dengan 100%, maka 50 juta per 37.500.000 rupiah dikalikan dengan 100%, ketemu hasilnya yaitu 133%. Nah, untuk yang rumus kedua yaitu karena penjualan per budget dikurangi penjualan per break-even per penjualan per budget, maka 50 juta rupiah dikurangi 37.500.000 rupiah per 50 juta rupiah dikalikan dengan 100%, maka hasilnya dapat diketahui yaitu 25%. Hal ini berarti bahwa tingkat penjualan untuk perusahaan tidak boleh turun lebih dari 25% dari penjualan yang direncanakan atau 33% dari tingkat penjualan break-even yang telah ditentukan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Nah, margin of safety ini bila dinyatakan dalam satuan penjualan pada tahun 2020, maka perhitungannya yaitu yang pertama 33% dikalikan dengan 37.500.000 rupiah, maka hasilnya yaitu 12.500.000 rupiah atau 50.000 per satuan. Nah, hal ini juga berlaku untuk 25% dikalikan dengan 50 juta rupiah dengan hasil yang sama yaitu 12.500.000
Rp12.500.000 atau Rp50.000 per satuan. Hal ini dapat diartikan bahwa volume penjualan yang harus dicapai tidak boleh turun lebih dari Rp12.500.000 atau Rp50.000 per satuan dari penjualan yang direncanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zelza Amalia dengan NIM 2019-310518. Di sini saya akan menjelaskan tentang akibat perubahan beberapa faktor, yaitu salah satu aspek penting dalam analisa break even bahwa adanya perubahan dalam satu faktor atau lebih yang mempengaruhi analisa. Dapat diadakan penilaian atau evaluasi. Aspek ini sangat penting bagi manajemen dalam proses penyusunan atau perencanaan budget karena hal ini memungkinkan diadakan testing untuk menentukan akibat adanya perubahan berbagai faktor atau pertimbangan berbagai alternatif. Faktor yang dapat berubah dalam hubungan dengan analisa break even antara lain yaitu biaya tetap, biaya variabel, harga jual maupun komposisi penjualan yaitu sales mix. Perubahan salah satu faktor penentu break even atau faktor yang mengakibatkan perubahan tingkat break even mungkin tidak mempengaruhi atau tidak mengakibatkan perubahan pada faktor-faktor yang lain. Misalnya perubahan hanya terjadi pada jumlah biaya tetap, sedangkan biaya variabel, harga jual maupun volume penjualan tetap. Tetapi kemungkinan bisa terjadi perubahan dalam salah satu faktor akan mengakibatkan perubahan pada faktor yang lain. Misalnya perubahan harga jual bisa berakibat perubahan volume penjualan dan sebagainya. Perubahan-perubahan tersebut dapat secara langsung dimasukkan dalam rumus perhitungan break even sehingga diperoleh tingkat break even yang baru maupun digambarkan dalam grafik break even. Faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu yang pertama, faktor perubahan biaya tetap. Perubahan jumlah biaya tetap akan mengakibatkan perubahan jumlah biaya secara keseluruhan pada berbagai tingkat penjualan. Dengan perubahan jumlah biaya, maka besarnya penjualan pada tingkat break even juga berubah. Misalnya, perkiraan manajemen dapat menekankan besarnya biaya tetap sebesar 10%, maka tingkat break even yang baru yaitu dengan rumus break even dalam rupiah yaitu biaya tetap dikali 90% dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi penjualan yaitu biaya tetap sebesar 18 juta dikali 90% dibagi 1 dikurangi biaya variabelnya sebesar 26 juta dibagi penjualan sebesar 50 juta. Biaya tetap dikalikan 90% yaitu sebesar 16 juta 200 dibagi dengan 0,48 yaitu sama dengan 33.750 juta atau sekitar 135 dalam satuan. Yang kedua ada kenaikan biaya variabel. Dengan adanya kenaikan biaya variabel maka jumlah biaya juga akan berubah. Begitu pula dengan besarnya penjualan pada tingkat break even juga akan berubah. Dari data perusahaan Nurfiati dan Co diperkirakan biaya variabel akan naik sebesar 10%, maka tingkat break even yang baru yaitu sebesar 43.056.705 ya, dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dikalikan 110% dibagi penjualan. Dan yang ketiga ada perubahan komposisi penjualan. Apabila perusahaan memproduksi atau menjual lebih dari satu macam barang, maka analisa break even dapat pula diterapkan untuk keseluruhan barang yang diproduksi dan dijual oleh perusahaan tersebut. Break even dalam keseluruhan atau total tidak berarti bahwa masing-masing produk harus dalam keadaan break even. Kemungkinan terjadi suatu macam produk menderita rugi, sedangkan produk yang lain memperoleh keuntungan ataupun masing-masing barang dalam keadaan break even. Apabila komposisinya berubah, maka break even secara total juga akan berubah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dewi Kartika dengan nomor induk mahasiswa 2019-310071. Di sini saya akan menjelaskan tentang kegunaan analisa break even bagi manajemen. Yang pertama ada analisa break even dan keputusan penambahan investasi. Hasil analisa break even merupakan gambaran tentang hubungan antara biaya, volume, dan laba yang akan membantu memberikan informasi kepada manajemen dalam memecahkan masalah-masalah yang sedang dihadapinya. Manajemen dapat mempertimbangkan untuk menambah investasinya dalam aktiva tetap dengan cara memodernisir mesin-mesin sekarang yang dimiliki. Adapun langkah-langkah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu untuk memecahkan masalah adalah dengan cara mempertimbangkan atau membandingkan tingkat break even sebelum adanya tambahan investasi yang baru dan yang sesudah adanya penambahan investasi yang terdahulu. Langkah yang kedua adalah menentukan tingkat penjualan yang harus didapat untuk memperoleh keuntungan tertentu atau minimal sama dengan keadaan yang sekarang. Langkah yang ketiga yaitu ada menentukan kemungkinan-kemungkinan yang dapat dicapai dalam keadaan tersebut.
Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa break-even dan keputusan menutup usaha. Suatu usaha dapat ditutup jika pada tingkat break-even perusahaan tidak mendapatkan keuntungan karena jumlah penghasilan sama dengan jumlah biaya. Tetapi, suatu perusahaan yang selalu break-even tidak harus ditutup. Karena dalam keadaan break-even tersebut, perusahaan masih mendapatkan sisa uang atau jumlah penerimaan uang lebih besar daripada pendapatannya. Nah, hal ini dapat terjadi karena biaya yang terjadi dalam suatu periode pada dasarnya terdiri dari biaya tunai, yaitu biaya yang memerlukan pengeluaran uang. Lalu, biaya variabel biasanya merupakan biaya tunai dan biaya tetap sebagian biaya yang merupakan biaya tunai. Sedangkan sebagian lagi adalah biaya sunk cost. Dengan membagi biaya tetap tunai dengan marginal income per satuan barang yang dijual, maka akan diketahui jumlah satuan barang yang harus dijual agar dapat menutupi biaya tunainya. Cara menghitung shutdown point yaitu dengan cara membagi biaya tetap tunai dengan marginal income per satuan. Nah, menurut data dari Nurfiati NCO, diketahui total biaya tetap adalah 18 juta dan biaya tunainya sebesar 12 juta. Maka penjualan minimal yang harus dilakukan agar dapat menutup biaya tunai adalah 12 juta. Shutdown-nya 12 juta. Lalu harga persatuannya itu sekitar 250 sampai 130. Jadi 12 juta dikurangi 250 dikurangi 130 sama dengan 100.000 persatuannya. Atau jika dihitung dalam rupiah penjualan 100 satuan unit dikali 250 sama dengan 25 juta. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.